Shalom, selamat pagi adik-adikku yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Nah, Kak Ida berharap tentunya kalian masih dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya masih dalam keadaan semangat dalam mengikuti atau dalam melakukan segala aktivitas kalian yang kalian lakukan dari rumah. Ya, adik-adik, kembali hari ini kita berjumpa atau kalian berjumpa dengan Kak Ira dalam penyampaian firman Tuhan, ya, khususnya kelas besar hari ini. Kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kalian hari ini, dan kakak berharap kalian sudah duduk dalam keadaan baik, dalam keadaan tertib, ya, dan tentunya masih semangat untuk melihat video sekolah minggu yang telah diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang sesuatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan, termasuk Kak Ira dan termasuk juga adik-adikku yang ada di rumah. Apakah tema firman Tuhan hari ini yang akan Kak Ira sampaikan? Yaitu tentang pentingnya menghormati orang tua. Apa? Pentingnya menghormati orang tua. Boleh ya kalian bersama-sama mengucapin ini, ya, mengucapkan tema ini bersama dengan Kak Ira. Kak Ira sebutkan lalu kalian mengikuti dari rumah, ya. Pentingnya menghormati orang tua. Nah, ingat baik-baik, tanam di dalam pikiranmu, tanam di dalam hatimu, termasuk Kak Ira, adik-adik akan melakukan hal ini, ya. Karena kenapa? Setiap kita yang dilahirkan di dunia ini pasti memiliki orang tua. Pasti, dan itu sudah jelas. Tidak mungkin Milka atau Serafim ada di dunia ini atau terlahir di dunia ini tanpa orang tua. Tidak mungkin. Termasuk juga Kak Ira. Tidak mungkin Kak Ira hadir atau ada sampai hari ini kalau Kak Ira tidak memiliki orang tua. Maka dalam situasi dan kondisi saat ini adik-adik, Kak Ira harus atau rindu menyampaikan firman Tuhan ini untuk kalian. Kenapa? Karena setiap hari apapun yang kalian lakukan, baik itu belajar, ya kan, dari guru, ya, baik itu melakukan segala aktivitas dari pagi sampai malam, ya kan, dan termasuk ketika kalian mengikuti ibadah, itu semua dari rumah. Nah, di rumah kita berhadapan dengan siapa? Atau kita bersama dengan siapa? Kalian bersama dengan siapa? Tentunya bersama dengan orang tua. Nah, makanya Kak Ira tertarik sekali untuk menyampaikan firman Tuhan ini, karena mungkin ada anak-anakku yang sudah mengerti. Menghormati orang tua itu memang penting, Kak Ira. Betul. Tapi apakah kalian masih mengingat hal itu tentang menghormati orang tua itu ketika kalian melakukan sesuatu? Ya, menghormati orang tua gampang untuk diucapkan, tetapi apakah gampang untuk dilakukan? Nah, anak-anakku, terkadang menghormati orang tua gampang untuk kita ucapkan, ya kan? Termasuk Kak Ira juga gampang untuk menyampaikan kepada kalian supaya kalian menghormati orang tua. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah gampang juga untuk kita melakukannya? Nah, adik-adik, walaupun terkadang mungkin ada saatnya mama dan papa suruh kita melakukan sesuatu, langsung kita lakukan dengan baik karena kita taat, karena kita mau mendengar, karena kita mau menghormati mereka. Tetapi pasti tanpa sadar, pasti ada kadang-kadang kita juga meremehkan nasihat atau arahan dari orang tua, betul? Ya, tanpa sadar pasti. Apalagi kalau sadar, ya kan? Contohnya, ya kan, orang tua suruh kita apa, lalu kita bilang dulu, mama, papa tunggu, saya lagi sedang sibuk melakukan ini. Melakukan apa? Contohnya main games atau melakukan apa saja, tidak langsung melakukan apa yang dilakukan orang tua. Nah, itulah alasan Kak Ira menyampaikan firman Tuhan ini hari ini untuk kalian dan untuk Kak Ira juga. Nah, adik-adik, ayo
tema kita hari ini yaitu pentingnya menghormati orang tua. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, adik-adik boleh membaca di sini ya. Di sini ada ayatnya. Dan kalau ada adik-adik yang mau membuka Alkitab boleh buka Efesus, di sini ada ayatnya, Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ya, kalau juga adik-adik mungkin mau aku mau melihat aja deh ayat yang sudah ditampilkan oleh Kak Ira, boleh juga kamu lihat ya. Ayo, boleh kita bersama-sama membaca dulu ayat ini ya, yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayo kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Judulnya adalah taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jika kembali Kak Ira membaca ayat firman Tuhan ini, Kak Ira sangat diberkati loh adik-adik. Diingatkan kembali bahwa ternyata menaati orang tua itu adalah penting, dan itu perintah Allah yang ada di dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar kata-kata yang mengajak kita untuk menghormati, tetapi merupakan perintah Allah yang menciptakan kalian, bahkan juga yang menciptakan Kak Ira, dan yang menciptakan seluruh isi dunia ini. Perintah. Nah, kalau perintah itu apa harus dilakukan atau boleh dibantah? Ayo. Ya, betul, yaitu harus dilakukan. Nah, hari ini kita akan belajar ya, mengapa kita harus menghormati orang tua. Mungkin ada beberapa alasan yang adik-adik di rumah mengerti, dan ada juga beberapa alasan yang mungkin masih belum kalian mengerti. Dengarkan baik-baik ya, dengarkan Kak Ira baik-baik. Mengapa sih kita harus menghormati orang tua? Ada 3 alasan hari ini yang akan kakak sampaikan. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Yang pertama, adik-adik ya, di dalam Kolose pasal 3 ayat 20 dikatakan, atau firman Tuhan berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itu yang indah di dalam Tuhan. Jadi poin yang pertama yang kakak akan sampaikan, mengapa kita harus menghormati orang tua? Alasannya adalah yang pertama, karena orang tua itu adalah wakil Tuhan yang Tuhan berikan, atau wakil Tuhan yang nyata yang Tuhan berikan untuk kita. Ya, wakil Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak kelihatan, ya kan? Tidak kelihatan. Makanya dia berikanlah orang tua sebagai wakilnya untuk menolong kita sebagai anak, untuk melindungi kita sebagai anak, untuk menyayangi kita sebagai anak, supaya kita masih di dalam perlindungan Tuhan. Jadi ingat baik-baik bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan. Jika kamu mengasihi Tuhan yang menciptakan kamu, yang memberikan kamu kehidupan, yang memberikan kamu berkat, yang memberikan kamu kecantikan, kegantengan, ya, yang memberikan kamu nafas, yang memberikan kamu kepintaran, kamu harus menunjukkannya dengan cara menghormati orang tuamu. Kemudian poin yang kedua adalah mengapa kita harus menghormati orang tua. Nah, poin yang kedua yang kakak berikan, yang kakak akan sampaikan untuk kalian adalah karena menghormati orang tua adalah suatu perintah langsung dari Allah. Nah, adik-adik,
Dari pembacaan ayat Alkitab yang sudah kita baca di awal, firman Tuhan ini akan disampaikan ya, yaitu dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Taatilah. Nah, taatilah adalah suatu kata perintah. Jadi biasanya kalau dalam satu kata ada kata lah di akhir kata, itu adalah merupakan kata perintah. Anak-anak, kakak yakin kalian sudah belajar bahasa Indonesia ya, bahwa di akhir kata jika ada kata lah itu adalah merupakan kata perintah. Jadi perintahnya apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Kenapa? Kenapa firman Tuhan berkata di dalam Tuhan? Karena ketika kita menghormati orang tua di dalam Tuhan, maka hal yang kita lakukan adalah hal yang baik, sudah pasti, ya. Nah, karena haruslah demikian. Wow, apalagi ada kata harus. Harus, bukan tidak harus, ya. Firman Tuhan berkata haruslah demikian. Apa yang harus? Yaitu menaati orang tua. Ayatnya yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah, ada kata lah lagi dari kata hormati. Ada kata lah di akhir kata ini. Jadi adik-adik, ini adalah perintah daripada Allah secara langsung untuk kita ya sebagai anak. Kenapa? Karena ini adalah suatu perintah yang penting. Hormatilah ayah dan ibumu. Kenapa? Karena itu adalah perintah yang penting, bukan perintah yang tidak penting. Kalau firman Tuhan menuliskan itu penting, berarti itu penting untuk kita lakukan. Kenapa itu sangat penting? Kenapa? Karena ingat poin yang pertama, bahwa orang tua adalah wakil Allah yang ada di dunia ini. Adik-adik, jadi kita harus ingat bahwa perjuangan orang tua kita itu bukan perjuangan yang mudah untuk membesarkan kita. Bahkan ibu kita, dia memiliki atau dia berjuang ketika melahirkan kita. Jadi itu pentingnya Allah menyampaikan firman Tuhan ini kepada kita. Kenapa? Karena Allah tahu bahwa perjuangan orang tua itu tidak mudah. Makanya Allah memberikan firman ini kepada kita sebagai anak untuk tetap menghormati orang tua. Lalu alasan yang ketiga apalagi ya? Yaitu karena ketika kita menghormati orang tua, maka kita akan diberkati. Allah akan memberkati kita adik-adik. Siapa sih anak-anak atau siapa sih orang yang tidak mau diberkati oleh Tuhan? Pasti mau. Ya, baik itu di dalam pelajaran, di dalam kepintaran, di dalam melakukan segala sesuatu, kita mau diberkati oleh Allah. Kenapa? Di ayat yang ketiga firman Tuhan berkata ya, yaitu bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, ini dia sangat penting ya. Ini sangat penting. Jadi adik-adik, jika kamu mau berbahagia, jika kamu mau panjang umurmu di bumi ya, di tanah yang diberikan Tuhan Allah untuk kita nikmati, maka intinya atau kuncinya salah satunya adalah menghormati orang tua. Karena ketika kita menghormati orang tua, kita akan diberkati oleh Allah dengan luar biasa. Aduh Kak Ira, berat loh. Apalagi kalau aku itu lagi dalam keadaan malas. Aku kadang sukanya melawan mama, melawan papa. Betul, Kak Ira paham yang kalian alami. Kenapa? Kak Ira juga pernah seperti kalian, yaitu ada dalam kondisi yang masih anak-anak. Paham?
Tetapi adik-adik, sesusah-susahnya karena firman Tuhan tetap mengajarkan kita, karena ini adalah perintah Allah, kita harus tetap berusaha. Kalian harus tanamkan di dalam pikiran, di dalam hati kalian. Ya, ketika Kak Ira sudah menyampaikan ini. Jadi adik-adik, apa saja tadi yang sudah kita pelajari atau yang sudah kita dengarkan? Mengapa kita harus menghormati orang tua? Alasan yang pertama apa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di bumi ini. Lalu alasan yang kedua, karena itu adalah atau karena menghormati orang tua adalah perintah langsung dari Allah. Lalu hal yang ketiga apa? Karena ketika kita menghormati orang tua, maka Allah memberkati kita. Jadi ingat baik-baik, semua hal yang kita inginkan ada di dalam firman hari ini. Kalau kamu diberkati, kalau kamu mau dijadikan anak yang pintar, anak yang hebat, anak yang memiliki talenta yang banyak, maka hormatilah orang tuamu. Kenapa? Karena ketika kamu melakukan hal itu, Allah akan memberkati kamu lebih lagi. Jadi adik-adik, ini firman Tuhan untuk kita hari ini, untuk Kak Ira dan untuk kamu yang ada di rumah, ya, supaya kita tetap ingat firman Tuhan ini. Dan caranya bagaimana? Yaitu masukkan firman Tuhan itu hari ini di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Bukan hanya sekedar mendengar dari telinga kanan lalu keluar di telinga kiri. Jangan, tanam di dalam hati. Walaupun berat melakukannya, tapi tetap berusaha, maka Tuhan akan memberkati kita. Oke, baik adik-adik, demikian firman Tuhan. Ayo kita bersatu di dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kita orang tua yang hebat, orang tua yang mengasihi kita, orang yang Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Mungkin semua masih terbatas. Mungkin kita mau meminta ini, papa mama masih belum bisa memberinya. Tetapi yakin dan percayalah bahwa suatu saat apa yang kalian minta, apa yang kalian inginkan itu Tuhan akan berikan melalui orang tuamu. Jika kamu mau melakukan perintah Tuhan, yaitu tentang menghormati orang tua di sepanjang hidupmu. Ayo mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di mana Tuhan mengajarkan kami atau mengingatkan kami kembali bahwa kami sebagai anak harus menghormati orang tua kami, Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena hari ini kami sudah belajar 3 poin mengapa kami harus menghormati orang tua kami. Di mana yang pertama adalah bahwa Tuhan mengatakan bahwa orang tua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari ini adalah merupakan wakil Tuhan di dunia ini. Lalu Tuhan juga Engkau mengajarkan kami bahwa perintah ini adalah perintah secara langsung yang Engkau berikan bagi kami sebagai anak, di mana kami harus menghormati orang tua. Dan yang ketiga Tuhan, di mana ketika kami mau melakukan perintah-Mu, yaitu menghormati orang tua ini, mengasihi orang tua ini dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberikan atau memberkati kami dengan memberikan kebahagiaan dan umur panjang untuk kami boleh nikmati. Terima kasih Tuhan, bantu kami sebagai anak-Mu untuk mengingat firman ini dan mau melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati kami semua, bahkan guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak yang ada dari rumah, dan demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu yang ada dari rumah yang sekarang ikut beribadah dengan kami. Tuhan tolong supaya kami tetap masih dalam perlindungan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati orang tua kami, dan berkati orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami siap Tuhan melakukan firman Tuhan, kami mau belajar dan tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan kami bersyukur jika sebentar Tuhan Yesus kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan tolong kami, Tuhan menjagai kami, Tuhan melindungi kami, dan kami
Kami bisa bertemu kembali nanti dalam video sekolah minggu di minggu depan dengan tema atau dengan firman Tuhan yang berbeda, dan tentunya dengan firman Tuhan yang sangat memberkati dan membangun kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik adik-adik, demikian ibadah kita hari ini ya. Pesan kakak untuk kalian, dalam kondisi apapun kalian tetap semangat ya. Ingat, tetap taat kepada orang tua dan juga kepada guru-gurumu di saat melakukan pembelajaran. Tetap taat kepada mereka dan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Tetap belajar mengasihi mereka. Oke, demikian. Sampai ketemu minggu depan dengan guru sekolah minggu yang lain. Oke, see you next time.